Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Sanyo. Seperti biasa, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan masih di seputar pompa air ya Bapak Ibu. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, pengetahuan mengenai alat otomatis yang kita pasang di tandon atau turun air ya Bapak Ibu. Saya ingin berbagi pengalaman untuk Bapak Ibu ketahui bagaimana cara kerja sebuah alat otomatis radar atau alat otomatis pompa air yang terpasang di toren yang biasa kita sebut radar ya. Sebenarnya radar itu sendiri merek dari produk itu, sedangkan mereknya itu bermacam-macam ya. Merek alat otomatis ini bermacam-macam, ada merek Penguin, ada merek GP, ada merek radar dan lain-lain. Hanya alat ini terkenalnya alat radar. Bapak Ibu saudaraku semua, untuk mudah dipahami, maka alat otomatis ini saya lepas dulu ya, switchnya atau saklarnya. Bapak Ibu saudaraku semua, sebuah alat otomatis yang kita pasang di water turn yang biasa kita sebut radar itu bisa bekerja untuk menghidupkan dan mematikan pompa air itu karena ada saklar berbentuk switch seperti ini ya, saklar switch atau saklar tekan. Ini aktivitas mati dan hidupnya itu berdasarkan tombol saklar ini. Nah, seperti ini. Ketika tombol saklar ini tertekan, maka akan terjadi koneksi arus listrik yang menghidupkan pompa air. Kemudian ketika tombol ini keluar atau lepas begini, akan terjadi putus arus listrik sehingga mematikan pompa air. Nah, tertekan dan lepasnya tombol switch ini berdasarkan aktivitas gerakan tali yang ada di toren. Ini tali ini dengan bobot dua pelampung yang ada di bawahnya. Nah, dua pelampung inilah yang menyebabkan aktivitas saklar itu bergerak karena ada plat pengungkit. Nanti saya tunjukkan plat pengungkitnya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini ada plat pengungkit. Ya. Plat pengungkit ini, ketika ada aktivitas bobot bandul menggelantung kedua-duanya, ini akan terangkat sehingga akan mendorong tombol switch. Ketika bobot itu berkurang sehingga sampai 0 kg, maka switch akan keluar. Karena apa? Karena di dalam tombol switch ini, di dalamnya itu ada dua plat ya, yang bergerak naik turun berdasarkan tekanan. Maka ketika tombol ini tertekan, kemudian bobot pelampungnya menghilang atau karena terapung sehingga tidak ada bobot, maka secara otomatis tombol switch ini akan keluar lepas begini sehingga terputus arus listrik. Bapak Ibu saudaraku semua, salah satu syarat untuk sebuah pompa air bisa mati dan hidup berdasarkan alat yang ada di sini, tentunya kedua pelampung ini harus terisi penuh ya. Kedua pelampung ini harus terisi air penuh. Kalau kita membeli sebuah alat otomatis radar itu biasanya ada dua macam ya. Artinya ada satu produk yang dari pabriknya sudah terisi penuh, tapi ada juga yang kosong yang memang harus diisi. Dan sekali lagi cara pengisiannya harus penuh karena pergerakan tombol switchnya itu berdasarkan bobot dua pelampung yang terisi penuh. Maka ketika isinya nggak penuh, maka ketika menggelantung dua bobot pelampung itu tidak cukup untuk menggerakkan switch. Ada yang berbentuk seperti ini, tutupnya, tutup ulir seperti ini. Kemudian ada juga yang berbentuk cop atau tutup. Ada yang modelnya ditarik seperti ini. Seperti ini, lepas. Nanti kalau sudah diisi air penuh, kemudian kita masukkan lagi dengan ditekan sampai merapat. Seperti ini. Nah, jadi beda produk, beda cara ya. Tapi intinya tutup itu bisa dibuka untuk bisa diisi air full. Maka ketika kedua pelampung itu menggelantung karena sudah kehabisan isi tornya, mesin akan hidup. Dan ketika kedua pelampung itu mengambang, maka tidak ada beban sehingga switch akan membuka dan mesin akan mati. Kita coba peragakan ya Bapak Ibu saudaraku semua. Sebelumnya saya tunjukkan bagaimana cara mengoneksi atau menyambung kabel ke alat radarnya. Untuk menyambung atau mengoneksi
kabel listriknya untuk ke arah radar, salah satunya begini Bapak Ibu. Ini kabel yang dari colokan, ada kabel negatif, ada kabel positif. Nah, kabel negatif yang dari colokan kita hubungkan langsung ke salah satu kabel yang masuk ke pompa air. Kemudian kabel positifnya, ini yang berwarna merah, kita hubungkan ke kabel yang mengarah ke radar ya. Salah satunya misalnya ini yang biru. Jadi kabel positif dari colokan kita hubungkan ke kabel yang mengarah ke radar, salah satunya ya, yang ke biru ini. Kemudian nanti setelah terkoneksi di bagian skrup penghubung ini ya, di sini ada 4 lubang ya Bapak Ibu. Ada lubang skrup A1 dan ada lubang skrup A2. Kemudian ada juga lubang skrup B1, ada lubang skrup B2. Nah, yang kita ambil adalah yang A1 dan A2. Kalau kita ambil yang B1 dan B2, nanti kinerjanya terbalik ya. Apa yang saya maksud kinerjanya terbalik? Yang saya maksud kinerjanya terbalik adalah kalau salah memasukkan kabelnya ya. Ini ketika pompa air tidak ada beban, yang seharusnya mati, ini malah hidup. Kemudian satu contoh, ya ini tidak ada beban, dia seharusnya mati, tapi malah mesin jadi hidup. Begitu juga kebalikannya, kalau ini ada beban, seharusnya hidup, tapi kalau masangnya skrup terbalik, ini malah jadi mati. Makanya saya sarankan perlu diperhatikan bahwa ketika kita mengoneksi kabel ke arah radar, itu memakai skrup yang ada kodenya A1 dan A2. Kita sambung dulu ya Bapak Ibu. Satu kabel kita arahkan ke skrup yang ada kode A1 ya. Nah, lalu satu kabel berikutnya kita pasang, kita jepit di skrup yang ada kode A2. Nah, kabel yang A1 itu yang tadi saya sampaikan dapat dari kabel positif yang bersumber dari colokan. Sedangkan skrup yang kita jepit ke skrup kode A2 yang kita arahkan ke pompa air. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini tadi kabel positif dari colokan kita hubungkan ke kabel biru yang mengarah ke alat radar, masuk ke skrup A1. Kemudian satunya lagi yang skrup A2 kita koneksikan ke kabel yang mengarah ke pompa. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu. Nah, airnya sedikit-sedikit memenuhi tandon. Nanti kita perhatikan ketika kedua pelampung ini sudah sama-sama mengapung, apakah pompa akan mati. Kita tunggu beberapa saat. Satu pelampung sudah terapung ya, tinggal satu pelampung yang di atas belum terapung. Nah, begitu kurang lebihnya cara kerja sebuah alat otomatis tandon atau alat otomatis radar ya. Nah, sekarang kita praktekkan ketika air yang ada di tandon ini kita buang atau kita pakai. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Debit air tandon lama-lama turun. Pelampung atas sudah menggelantung, tapi belum cukup beban untuk menggerakkan switch radarnya. Kita tunggu pelampung kedua. Sebentar lagi pelampung kedua akan menggelantung. Nah, Bapak Ibu, saudaraku semua, seperti itu tadi ya, cara kerja sebuah alat otomatis radar. Sehingga kesimpulannya adalah switch radar akan berfungsi mengaktifkan mesin atau menghidupkan mesin pompa air ketika
dua pelampung menggelantung sehingga menjadi beban alat pengungkit untuk menggerakkan switch. Kemudian ketika sudah penuh airnya, maka tali penggantung pelampung itu akan kehilangan beban yang padanya akan menggerakkan switch untuk memutus arus listrik sehingga pompa akan mati. Bapak Ibu Saudaraku semua, kerusakan yang sering terjadi pada alat otomatis salah satunya adalah tali ini ya, tali penggantung pelampung. Ini biasanya bawaan dari pabrik itu tali nilon. Sebetulnya tali nilon itu kuat, hanya saja kelemahannya adalah posisi tali pelampung yang tidak pernah tersentuh air. Ini yang paling sering lapuk sehingga akhirnya putus. Maka ketika putus, pelampung ini akan lepas dari radar sehingga ketika airnya habis tidak ada beban sama sekali sehingga tidak ada aktivitas pompa air hidup. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengganti tali atau tali apa yang baik untuk mengganti tali lama. Bapak Ibu Saudaraku semua, untuk mengganti tali pelampung yang putus akan lebih mudah ketika switch yang ada di atasnya ini, switch saklarnya ya, saklar switch itu dilepas, maka posisi mengambil tali yang putus dan mengganti tali baru itu akan lebih mudah. Saya terbiasa mengganti tali penggantung bandul atau tali pelampung itu memakai senar pancing yang berukuran 40 lbs. Kita ambil kurang lebih 2 meter, kemudian kita tekuk jadi 2. Kemudian ujung tekukannya kita masukkan ke lubang kedudukan tali. Kemudian kita pasang seperti ini. Lalu ujung tali senar pancing ini kita masukkan ke lubang tengah. Lalu kita ambil dari bawah. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi tali pengganti ketika bandul radar kita talinya putus itu akan lebih efektif kalau kita memakai senar pancing yang berdiameter atau yang berukuran 40 lbs. Alasan 40 lbs itu karena kalau memakai lebih besar dari itu, misalnya yang 60 atau yang 80 lbs, itu akan terlalu kaku sehingga nanti pada saat mengikat ke bandulnya akan mengalami kesulitan ya. Sehingga kita pakai yang 40 lbs tapi double. Nanti tali ini akan kuat, tidak mudah lapuk dan tidak mudah putus. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku semua, satu tutorial mengenai bagaimana cara kerja sebuah alat otomatis radar ya. Dan juga ketika mengalami putus tali, bagaimana cara menyambungnya atau cara menggantinya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudaraku semua. Jangan lupa klik tombol like, share maupun komen dan juga subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.